Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Lestari Lamatenggo dengan NIM 4414200015 dari kelas Pendidikan Kimia A Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan pada saat kita melakukan penelitian atau praktikum. Untuk itu, marilah kita para pekerja dan pengelola bersama-sama ikut bertanggung jawab, karena hanya di lab kimia yang aman untuk seseorang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Oke, sekarang kita akan memasuki materi, yaitu jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Ada apa sih? Baik, yang pertama yaitu ada klasifikasi umum. Klasifikasi umum terdiri dari bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau dapat mengalami kematian apabila terhisap ke dalam tubuh. Misalnya tertelan, lewat pernapasan, atau bahkan lewat kontak kulit. Contohnya seperti timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Selanjutnya ada bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contohnya yaitu asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Selanjutnya yaitu ada bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu suatu zat padat atau cair atau campuran dari keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya yaitu nitrogliselin dan amonium nitrat. Selanjutnya yaitu ada bahan kimia yang mudah meledak, yaitu suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena reaksi dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang jangka yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan sekelilingnya. Contohnya yaitu nitrogliserin dan amonium nitrat. Selanjutnya yaitu ada bahan kimia oksidator. Bahan kimia oksidator adalah bahan yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contohnya kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida organik. Kemudian ada bahan kimia reaktif terhadap air, yaitu bahan kimia yang reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya logam natrium dan kalium. Yaitu ada bahan kimia reaktif terhadap asam, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar dan beracun. Contohnya logam natrium, permanganat, dan asam klorat. Selanjutnya ada gas bertekanan, adalah gas yang disimpan di bawah tekanan yang tinggi. Contohnya hidrogen, asetilen, nitrogen, etilen oksida. Yang terakhir yaitu ada bahan kimia radioaktif, yaitu adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 gram. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Apa sih dampaknya? Dampaknya yang pertama yaitu ada keracunan sistematik, artinya zat tersebut dapat beredar ke dalam tubuh kita dan meracuni kerja organ tubuh kita tertentu. Contoh benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua yaitu ada gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Yang ketiga yaitu gangguan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Yang keempat yaitu ada asfiksian sederhana, yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas irnet seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan. Yang kelima yaitu ada asfiksian kimia,
sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO, asam sianida, asam sulfida, seperti itu. Yang keenam yaitu ada pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti kloroform, aseton, etanol, dan toluen. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada sensitasi atau kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa bisisonat, epoksi, formaldehid atau debu. Selanjutnya yaitu ada kanker, yaitu sebagai akibat zat karsiogenik di dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Baik, yang terakhir yaitu ada pneumokonisiosis atau terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut asbes dalam paru-paru. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ada akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Yang pertama yaitu ada logam. Jenis bahannya yaitu Pb, gangguannya seperti syaraf, ginjal, darah. Yang kedua yaitu ada Hg atau senyawa organik dan anorganik. Akibatnya seperti ada gangguan syaraf, ginjal, hati, ginjal, dan darah. Yang selanjutnya yaitu ada kadmium. Akibatnya seperti ada gangguan kanker, yaitu ada krom juga, gangguannya seperti iritasi, kanker, ada arsen, yaitu akibatnya seperti gangguan metabolisme karbohidrat dan lemak. Ada fosfor, yaitu ada gangguan pada protein. Baik, kemudian yang kedua yaitu ada bahan pelarut. Jenis bahannya yaitu ada hidrokarbon alifatik atau bisa kita kenal dengan naftan atau bensin. Itu gangguannya seperti pusing dan koma. Ada juga hidrokarbon terhalogenasi atau gangguan penglihatan, koma, dan gangguan syaraf. Ada juga alkohol atau etanol metanol, yaitu seperti gangguan syaraf pusat, leukemia, dan saluran pernapasan. Dan ada juga hidrokarbon aromatik atau itu gangguan ginjal dan gangguan hati. Kemudian yang ketiga yaitu ada gas beracun. Jenis bahannya itu asphyxian yang sederhana, NO2, HE, NF. Itu gangguannya seperti sesak napas, keracunan oksigen, gitu. Dan ada juga asphyxian kimia, yaitu gangguannya seperti pusing. Ada juga asam sianida, yaitu bisa sesak napas, kejang-kejang, dan hilang kesadaran. Ada juga asam sulfida, yaitu sesak napas, gangguan otak, gangguan jantung, hilang kesadaran. Dan ada juga karbon monoksida dan nitrogen oksida, itu bisa sesak napas, iritasi, bahkan dapat mengalami kematian. Yang keempat yaitu ada karsinogen. Jenis bahannya yaitu ada benzena, gangguannya seperti leukemia. Ada asbes, gangguannya seperti paru-paru. Ada bensidin, yaitu gangguannya kandung kemih. Ada krom, yaitu gangguan borok. Ada nitrit amin, yaitu gangguan pada paru-paru. Dan vinylklorida, yaitu ada gangguan pada hati, gangguan paru-paru, gangguan syaraf pusat, dan gangguan darah. Dan yang kelima yaitu ada pestisida atau jenis bahannya yaitu ada organoklorin, yaitu gangguannya seperti pusing, kejang-kejang. Dan ada juga jenis bahan argonafosfat atau gangguannya itu seperti hilang kesadaran atau bisa mengalami kematian. Baik, yang keempat yaitu faktor-faktor kemudahan terbakar. Untuk mengenal suatu zat untuk terbakar perlu diketahui faktor-faktor untuk menentukan kemudahan terbakar tersebut. Faktor-faktornya yang pertama yaitu ada batas konsentrasi bawah atau kita sebut dengan lower Flammable limit, disingkat dengan UVL, adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Dan yang kedua yaitu ada batas konsentrasi atas atau UPR Flammable limit, disingkat dengan UVL, adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih bisa terbakar. Daerah antara UPL dan LVL itu merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga yaitu ada titik didih, adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang keempat yaitu ada titik nyala,
adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaan sehingga dapat dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu ada titik bakar, yaitu adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenakan atau yang salah, itu tolong dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.